Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Selawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta al-sahabat beliau. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nita Erika Aryani, SEAK MSI, selaku dosen pengampuh mata kuliah pemeriksaan manajemen. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Aki. Saya perwakilan dari teman-teman sekalian untuk mempresentasikan sedikit hasil dari review jurnal yang telah kami lakukan. Tanpa berlama-lama, langsung kita mulai saja pada artikel yang pertama yang berjudul Pengaruh Audit Pemasaran terhadap Efisiensi dan Efektivitas Fungsi Pemasaran pada Politeknik LP3I Bandung. Untuk penulisan sendiri, Mira Ismaryani Futsi, beliau adalah dosen program studi akuntansi Politeknik LP3I di Bandung. Jurnal ini sendiri dari Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, volume 3 nomor 2, tahun publishnya Juli 2017. Nah, di sini ada sedikit latar belakang yang kami ambil. Ada beberapa aktivitas yang belum memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Jumlah presenter yang melakukan promosi belum memadai, belum ada prosedur pengendalian yang baku dan diberlakukan. Promosi iklan yang terlambat, komunikasi masih ada kendala yang belum efektif. Pencapaian target belum terpenuhi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sendiri untuk mengetahui pelaksanaan audit pemasaran di Politeknik LP3I Bandung. Dan yang kedua itu untuk mengetahui pelaksanaan efisiensi dan efektivitas fungsi pemasaran di Politeknik LP3I Bandung. Untuk variabel penelitian ini sendiri terdiri dari independen dan dependen. Yang pertama ada independen audit pemasaran, sedangkan dependennya itu efisiensi dan efektivitas pemasaran. Jenis penelitian ini jenisnya kuantitatif, subjek dan objek penelitiannya dari manajemen dan staf yang ada pada divisi pemasaran Politeknik LP3I Bandung. Untuk metode penelitian sendiri yaitu metode penelitian deskriptif. Guna menemukan hasil penelitian ini, maka si peneliti menempuh beberapa langkah seperti pengumpulan data, pengelolaan data, dana, atau analisis data, penyusunan laporan, dan menarikan kesimpulan. Nah, dari proses ini, pengumpulan data dalam penelitian dengan cara observasi, wawancara, studi, dokumentasi, dan yang diperoleh, serta penggunaan referensi yang relevan. Selanjutnya ada hasil penelitian dari kami dapat dari artikel pertama, pelaporan temuan audit berdasarkan hasil dari pelaksanaan audit lebih lanjut. Ada beberapa aktivitas yang belum memperhatikan efisiensi dan efektivitas seperti jumlah presenter yang melakukan promosi belum memadai, belum ada prosedur pengendalian yang baku dan diberlakukan, promosi iklan yang terlambat, komunikasi masih ada kendala dalam bentuk efektif pencapaian target belum terpenuhi. Dari rekomendasi yang telah diberikan di sini diperlukan penambahan tenaga dan dilakukan rekrutmen tenaga fungsi pemasaran, dibuat prosedur pengendalian secara baku sehingga bisa meminimalisir pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di Politeknik. Target pemasangan iklan harus tepat waktu dengan cara memberikan tanggung jawab kepada pegawai yang khusus melakukan itu dan juga melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Membuat program yang kreatif, inovatif, dan tepat sasaran, memberikan pelatihan kepada para pegawainya, selanjutnya mengoptimalkan media yang bisa membantu program-program pemasaran, memberikan insentif tambahan untuk fungsi pemasaran.
Nah, dari berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan, eh, tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memperbaiki dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya pada audit pemasaran ini, mereview dan memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran pada politeknik tersebut. Habis itu memperbaiki image-nya pada seluruh sivitas akademik, publikasi di media-media promosi seperti WA, IG, ataupun Twitter atau Facebook, dan aplikasi sejenisnya. Nah, dari artikel yang telah kami review ini, terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihannya, mampu menganalisis masalah atau masalah yang sulit atau tidak terukur secara numerik. Mampu melakukan pengamatan dan konteks sosial alami dan alami. Memiliki potensi untuk menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk kekurangan sendiri dalam artikel ini mungkin tidak signifikan secara statistik. Metode ini rentan terhadap bias karena nuansa pendapat subjektif, sulit untuk diverifikasi ulang karena pengamatan dan sifat kontekstual. Dari kesimpulan dalam artikel ini bahwa pelaksanaan audit pemasaran di Politeknik LP3I Bandung sudah cukup memadai. Hal ini bisa dilihat dari sikap independensi dapat terlihat dari status organisasi, suatu penjamin mutu internal yang terpisah dari organisasi bagian lainnya. Nah, pelaksanaan efisiensi dan efektivitas fungsi pemasaran pada politeknik ini memang juga memadai. Hal ini dapat dilihat telah ditaati indikator efisiensi, yaitu biaya promosi yang disesuaikan oleh fungsi keuangan. Efektivitas biasanya dilihat dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan walaupun belum tercapai sepenuhnya, namun kualitas dan kuantitas kerja diperhatikan. Selanjutnya ada jurnal yang kedua tentang audit pemasaran juga yang berjudul apakah mempengaruhi perencanaan pemasaran dan efektivitas pemasaran dalam fungsi penjualan, yang ditulis oleh Ananda Dewi Cahya. Ini beliau adalah alumni dari Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kartini. Dari jurnal Sustainable Business Accounting and Management Review volume 1 nomor 2 September 2019. Nah, dari latar belakang jurnal tersebut, audit pemasaran memang berkaitan dengan perencanaan jangka panjang karena merupakan bagian dari audit operasional atau manajemen yang lebih luas. Audit personal lebih merupakan konsultasi manajemen daripada audit. Audit manajemen pemasaran merupakan salah satu alat untuk meningkatkan volume penjualan yang didukung dengan perencanaan dengan mengidentifikasi kemungkinan perbaikan dan memberikan rekomendasi manajemen untuk menerapkan perbaikan atau perubahan yang perlu ditindaklanjuti. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri, beliau menguji dan membuktikan efektivitas audit pemasaran terhadap perencanaan pemasaran berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tadi. Setelah itu menguji dan memverifikasi pengaruh audit pemasaran terhadap efektivitas pemasaran fungsi penjualan. Untuk variabel tersendiri, independennya yaitu audit pemasaran dan dependennya perencanaan pemasaran, efektivitas pemasaran, fungsi penjualan. Jenis penelitian masih menggunakan kuantitatif, dan subjek dan objek penelitian ini PT MSD Sidoarjo Indonesia, pengelola SPI, marketing manager akuntansi, tim audit, dan SPI Empire. Selanjutnya ada metode penelitiannya. Nah, data dari penelitian ini dilakukan diambil data primer, teknik pengambilan sampel, sampling atau sensus. Untuk analisisnya, analisis varian ANOVA. Berarti dalam penelitian ini beliau menggunakan aplikasi tambahan yang bernama IBSS statistik untuk menentukan ANOVA tersebut. Populasi dan sampel penelitian ini populasinya terdiri dari satu manajemen menengah, yaitu manajer SPI, 3 anggota tim audit, 2 manajer menengah bawah, yaitu manajer pemasaran dan manajer akuntansi. Dan semua departemen audit internal dan berjumlah 20 orang. Nah, untuk sampel itu sendiri sebanyak 26 orang. Nah, di hipotesis ini uji hipotesis pertama menggunakan
menunjukkan bahwa nilai Fcon yang dihasilkan sebesar 7,825 dengan tingkat signifikan sebesar 0,015. Tingkat signifikan p-value yang dihasilkan kurang dari 15% atau signifikan lebih kecil dari 5%. Dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H1 diterima, yang berarti audit pemasaran ini mempengaruhi perencanaan pemasaran. Nah, untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa nilai fee yang dihasilkan sebesar 1,193 dengan taraf signifikan sebesar 0,190, tingkat signifikan p-value yang dihasilkan lebih dari 5%. Nah, dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan H1 ditolak, yang berarti periode pemasaran ini tidak berpengaruh pada perencanaan pemasaran, sehingga hipotesis kedua tidak diuji. Selanjutnya, hasil penelitian pengaruh audit pemasaran terhadap perencanaan pemasaran. Hasil uji hipotesis pertama membuktikan bahwa audit pemasaran berpengaruh terhadap perencanaan audit pemasaran. Auditor internal fungsi pemasaran bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil yang dicapai oleh strategi dan rencana pemasaran. Nah, untuk yang selanjutnya, pengaruh audit pemasaran terhadap efektivitas pemasaran dalam fungsi penjualan. Telah saya sebutkan tadi juga bahwa HO yang ditolak, H1 diterima, membuktikan bahwa audit pemasaran ini tidak berpengaruh terhadap efektivitas pemasaran dalam fungsi penjualannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan persepsi responden saat mengisi kuesioner. Meskipun kuesioner responden menunjukkan bahwa pemasaran dalam fungsi penjualan telah berjalan secara efektif dan kinerja audit pemasaran baik kedua hal tersebut tidak terkait. Dalam artikel ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihan. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi PT MSG untuk meningkatkan konsistensinya dalam melaksanakan efek audit pemasaran yang telah dimasukkan dalam perencanaan pemasaran. Dan yang kedua itu ada kekurangannya. Terbukti dari jawaban responden bahwa perusahaan secara konsisten melakukan audit pemasaran untuk mengkonseptualisasikan perencanaan pemasaran dengan sangat baik. Namun, audit pemasaran yang tinggi tidak berdampak pada peningkatan efektivitas pemasaran dari fungsi penjualan. Hasil ini terjadi karena pencapaian tujuan bisnis harus melalui perencanaan pemasaran dan menentukan strategi pemasaran terlebih dahulu. Kesimpulan yang dapat diambil, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit pemasaran tidak mempengaruhi efektivitas pemasaran fungsi penjualan. Sebaliknya, audit pemasaran melibatkan perencanaan pemasaran atau pemasaran memengaruhi perencanaan pemasaran. Terbukti dari jawaban responden bahwa perusahaan secara konsisten melakukan audit pemasaran untuk mengkonseptualisasikan perencanaan pemasaran dengan sangat baik. Namun, audit pemasaran yang tinggi tidak berdampak pada peningkatan efektivitas pemasaran dari fungsi penjualan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi PT MSG untuk meningkatkan konsistensinya dalam melaksanakan efek audit pemasaran yang telah dimasukkan dalam perencanaan pemasaran. Sekian pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil yang telah kami review dari beberapa jurnal. Lebih dan kurang, salah dan benar kami dari kelompok 1 mohon maaf. Saya Muhammad Aki, perwakilan dari kelompok, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know she's a